awasi kasus Kanjuruhan, tetap awasi kasus Brigadir J. Gue berharap Pak Kamarudin juga bergabung sama Kanjuruhan. KM 50 juga, ayolah bergabung semuanya sama ini, sama kasus ijazah palsu. Dan buat mahasiswa UGM, kagak malu lu punya rektor begini? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap satu, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan enak, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini akan gue awali dengan apa ya? Kalau sudah kepalanya palsu, itu banyak yang palsu-palsu nanti. Ya ini tentang kepalsuan ya. Makanya negara ini sekarang itu penuh dengan kepalsuan, skenario, rekayasa, macam-macam. Apakah ini penyebabnya guys? Makanya ini perlu dibuktikan. Tanggal 18 Oktober nanti kalau nggak salah itu ada sidang ya. Sidang gugatan pengadilan tentang ijazah palsu Jokowi. Masa iya Pak Presiden ijazahnya palsu? Nah kalau Pak Presiden ijazahnya palsu berarti memang negara ini dipimpin dengan penuh kepalsuan. Sehingga apa yang kalian lihat sekarang, dikit-dikit konferensi pers itu penuh kepalsuan nggak? Ngopi dulu gue. Nah, apa hubungannya nih Be sama semua sayang, termasuk tragedi Kanjuruhan? Ini sumbernya kepalsuan. Kalau kepala busuk ya busuk semua kan gitu. Itu yang ngomong bukan gue ya, kepala busuk tuh. Ada pejabat yang ngomong juga, gue cuma ngulangin doang. Nih, tapi ada berita luar biasa kemarin ya kan? Ya, bahwasannya UGM itu menyatakan bahwasannya Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Tapi ini kocak, sumpah kocak. Kenapa kocak B? Ya ini nih, pernyataan lengkap pihak Bambang Tri penggugat ijazah palsu Jokowi usai dengar jawaban Rektor UGM. Ini lucu, kalian siapin kopi kalian, kita baca sama-sama ya. Ini dari wartaekonomi.co.id. Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Ova Emilia menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Oh, asli loh.
Ada badaknya nggak? Aduh. Menanggapi itu, Ahmad Khosinuddin SH selaku kuasa hukum penggugat Bambang Tri memberikan respon atas jawaban dari pihak UGM. Dan berikut pernyataan lengkapnya. Sumpah, ini kocak guys. Ini rektor UGM loh ini. Tapi kocak. Kenapa gue bilang kocak? Nanti ya, kita ketawa sama-sama nih. Ya Allah, negeri. Gugatan yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN.JKT-PST yang mempermasalahkan ijazah Presiden Joko Widodo sebenarnya tak terkait dengan Universitas Gadjah Mada UGM. Kami tidak pernah menarik UGM sebagai pihak. Tidak pula mempersoalkan produk ijazah dari UGM. Lah kok UGM yang baper? Gua kalau punya anak jangan daftar UGM dah. Rektornya baperan. Asli kocak lu, Universitas Gede UGM masa nggak baca sih? Gugatannya itu nggak baca, Pak. Kagak ada hubungannya sama UGM. Kami hanya menggugat 4 pihak, yaitu Presiden Joko Widodo selaku tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai tergugat 3, dan Mendikbudristek dahulu Mendikbud sebagai tergugat 4. Nah, kenapa jadi UGM yang baper? Dan lucunya ini digugat di pengadilan. UGM lewat konferensi pers. Hello, nyambung kagak sini? Kocak. Ini akademisi loh ini. Masa kagak nyambung? Ya Allah. Digugat di pengadilan, dia lawannya konferensi pers. Lagian yang digugat di pengadilan bukan UGM, tapi UGM-nya konvers. Untuk apa? Oh, lupa saya. Mungkin skenario. Untuk menunjukkan, bisa jadi. Nanti kalau ada apa-apa, UGM nggak ikut-ikutan tuh ya. Oke, siap. Ya, kita baca lagi nih keterangannya ya, sambil kita reaksi guys. Ya Allah, UGM kocak. Materi gugatan perbuatan melawan hukum adalah memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA, atas nama Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Nggak ada juga tentang ijazah kuliah, S1 nggak ada, SD, SMP, SMA. Jadi makin kagak nyambung. Nih, tolong dong Pak Jokowi kasih tahu UGM dong. Akhirnya Pak Jokowi jadi korban nih. Makin yakin rakyat nih dengan skenario seperti ini. Kok nggak nyambung gitu ngebelainnya gitu Pak? Masa nggak diajari? Kan Bapak Presiden. Gimana sih Bapak? Gimana UGM? Sumpah. Maaf ya guys, gue nggak bisa tahan tawa. Maaf, ketawa belum ada delik hukumnya kan ketawa ya. Jadi kami tidak pernah mempersoalkan ijazah yang dikeluarkan UGM. Kami juga tidak menarik UGM menjadi pihak dalam berperkara. Iya, kenapa lu baper? Ini lu tahu kayak emak-emak kepo di komplek. Lu kagak ada urusannya, kenapa lu ikut-ikutan? Kan begitu ya. Mama komplek. Ya Allah, maaf mak ya, maaf, bukan mama yang anu ya, maaf ya maaf banget. Komplek yang ono di negara Konoha, di Indonesia kagak, maknya baik, apalagi ya udahlah. Memang benar, dokumen yang menjadi dasar gugatan adalah buku dengan judul Jokowi Undercover yang di dalamnya memuat ijazah palsu Jokowi di UGM. Masyarakat juga banyak memperbincangkan masalah ini. Karena itu, beberapa waktu lalu penulis menyarankan UGM untuk masuk dalam perkara dengan mengajukan intervensi
agar bisa memberikan klarifikasi secara hukum. Klarifikasi yang disampaikan di pengadilan agar memiliki nilai hukum, bukan melalui forum jumpa pers. Makanya, masa sih sekelas rektor tapi kagak paham hukum? Nih gimana sih? Oh, rektor dipilih presiden ya? Rektor itu dipilih siapa sih? Aduh. Sumpah ini kocak guys, kocak, serius kocak. Kocak. Rektor UGM, nih gua kasih judul ya, kagak nyambung sama gugatan. Nah, materi jumpa pers juga tidak memadai untuk membantah isi buku Jokowi Undercover yang menyebut silsilah kepalsuan ijazah Jokowi di UGM. UGM mengawali pernyataan dengan redaksi pengantar merespon isu di media baik cetak, elektronik, dan media sosial berkenaan dengan tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Insinyur Joko Widodo. Padahal klien kami, Bambang Tri, tidak sedang menuduh, melainkan sedang mengajukan gugatan di pengadilan. Iya, tuduhan sama gugatan beda ya. Ya Allah. UGM, rektor. Siapa tadi dia namanya? Ovi. Kalau saya bukan Ovi, saya sukanya kopi, bukan Ovi ya. Kopi. Coffee. Aduh. Atas klarifikasi UGM ini, rasanya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, gugatan yang kami ajukan tidak ada kaitannya dengan UGM, baik dari sisi pihak yang dilibatkan maupun materi gugatan. Sehingga UGM telah offside membuat jumpa pers yang materinya tidak ada kaitannya dengan gugatan yang kami ajukan. Iye, offside. Lu tahu offside nggak, Pak? Nonton bola deh lu. Tapi jangan nonton bola nanti ditembak gas air mata. Aduh, kesono tak gue kesono. Usut tuntas kan juruan, tetap harus itu. Kedua, jika jumpa pers dimaksudkan untuk membantah buku Jokowi Undercover yang kami jadikan materi posita, yang di dalamnya memuat bukti-bukti ijazah palsu Jokowi di UGM, maka materi klarifikasi dan bantahan UGM dalam jumpa pers tidak bernilai secara hukum karena tidak disampaikan di pengadilan. Nah, itu kalau mau keren, pengadilan lawan pengadilan lah. Iya, senjata lawan senjata, jangan kayak yang di Malang. Aduh. Senjata lawan anak-anak, senjata lawan perempuan, banyak yang mati. Akhirnya nggak ada yang mau tanggung jawab ya. Gini nih, kagak nyambung gitu. Ini materi pengadilan, dilawan jumpa pers. Ngopi lu rektor. Jadi rektor UGM begitu amat. Ketiga, bahwa pihak-pihak yang mengadakan jumpa pers, yakni rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, MMED, SP, TTOG, aduh, gelarnya banyak, tapi kagak nyambung. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, nah, dan gelar-gelarnya, ahli hukum UGM Andi Sandi Antonius, TT, SHLLM, dan wakil rektor bidang kemahasiswaan pengabdian masyarakat dan alumni UGM, Dr. Ari Sucio, Esos MSI, kesemuanya bukanlah saksi atau pelaku sejarah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa atau sejarah hidup menuntut ilmu di UGM bersama Jokowi. Nah, bukan pelaku sejarah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, tapi ikut ngomong. Kagak nyambung lagi ngomongnya. UGM kagak nyambung. Ini mahasiswa UGM gak malu apa ya? Woi, yang UMPTN di UGM, lu kagak malu apa ya? Punya rektor begini. Keterangan yang dihasilkan hanya sampai pada derajat testimoni de auditu dan bukan kesaksian yang memberikan keyakinan. Semestinya kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot untuk memberikan keterangan yang menyaksikan Jokowi benar-benar mahasiswa dan alumni UGM. Iya, kan ada temennya. Masa Pak Jokowi di angkatannya dia kuliah sendirian doang? Ditinjau dari aspek materi pernyataan, hanyalah penyampaian informasi tanpa didampingi atau disertai bukti-bukti, sehingga menjadi sulit bagi publik untuk meyakini kebenarannya. Iya bener lah, nggak ada bukti-bukti, cuma ngomong begitu doang.
Sekali lagi, sebaiknya semua pihak menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengeluarkan statement atau pernyataan yang membingungkan. Kalau ingin membantu kepastian ijazah palsu Jokowi, kami sarankan siapapun agar terlibat menjadi pihak berperkara dan menyampaikan keterangan dan bukti-buktinya di pengadilan. Ini baru keren. Jadi, ya guys, UGM ngomong begitu, itu kalau kesimpulan gue, kagak nyambung. Jadi rektor gimana sih? Kenapa kok bisa nggak nyambung? Yang pertama, UGM nggak digugat, nggak ada dalam ikut berperkara. Dan yang digugat itu ijazah SD, SMP, SMA. Dan gugatannya di pengadilan. Ya, tapi disampaikan di jumpa dibantah di jumpa pers dengan bukan sebagai pelaku sejarah. Cuman begitu. Udah kayak konvers ya, konvers KM50, konvers Brigadir Joshua, konvers Kanjuruhan. Negara kagak nyambung ya. Gimana dong ya? Masa begitu sih ya Pak? UGM lu. Dan buat mahasiswa UGM, kagak malu lu punya rektor begini? Aduh, udah ya guys, begitu aja ya. Ya, begitu aja ya. Udah. Gue pamitan ya, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Dan jangan lupa, tetap awasi kasus Kanjuruhan, tetap awasi kasus Brigadir J. Gue berharap Pak Kamarudin juga bergabung sama Kanjuruhan. KM50 juga, ayolah bergabung semuanya. Sama ini, sama kasus ijazah palsu. Bergabung semuanya. Iya, negara nggak boleh ada kepalsuan, apalagi presiden. Ya kan Pak, buktikan di pengadilan. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, UGM kenapa bisa nggak nyambung begitu ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.